Selamat malam pemirsa, trending hari ini menjumpai Anda bersama saya, Mtar Citra Aura Juliana dengan informasi terkini dan teraktual. Akan saya hadirkan untuk Anda berikut berita utama. Mengenai laporan keuangan Bank Neo Commerce yang sering disebut Neobank pada tahun 2021. Dari sekian banyaknya bank digital dan makin maraknya transfer antar bank tanpa biaya admin, salah satunya yaitu Neobank. Saya akan menceritakan sedikit sejarah awal berdirinya Bank Neo yang sebelumnya bernama PT Bank Yuda Bakti. Berawal dengan adanya Pakto 27 tahun 1988 dan diinisiasi oleh Deb Hankam, Perum Asabri, Pepabri, dan para developer, berdirilah PT Bank Yuda Bakti sesuai dengan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan pada tanggal 14 Agustus 1989 dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1990. Neobank merupakan salah satu inovasi dalam bentuk teknologi keuangan yang menawarkan kemudahan layanan perbankan digital tanpa cabang. Neobank tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana layanan bank pada umumnya, hadir sepenuhnya secara online. Semua layanan transaksi keuangan seperti transfer, pembelian, sampai dengan membuka rekening deposito bisa dilakukan sepenuhnya secara online melalui aplikasi. Neobank sudah diawasi oleh pihak OJK dan lembaga penjamin pinjaman, jadi sudah terjamin keamanannya dan terpercaya. Neobank salah satu produk bank digital yang dikeluarkan oleh PT Bank Neo E-Commerce yang resmi menjadi bank digital pertama dari perusahaan yang bergerak pada bidang e-commerce yang berhasil diakuisisi oleh PT Akulaku. Jenis neobank merupakan bank yang bergerak di bidang keuangan swasta yang pembukaan rekeningnya bisa dibuat secara online. Produk bank yang pertama yaitu tabungan dan deposito bunga tinggi. Nikmati mempunyai tabungan dan deposito dengan bunga tinggi yang bisa membantumu mendapatkan uang lebih besar. Dengan menjadi nasabah Neobank, kamu bisa mendapatkan bunga hingga 6% dengan tabungan NeoWow. Depositonya juga mempunyai bunga hingga 8%. Yang kedua, yaitu tidak ada setoran awal. Kamu bisa membuka tabungan Neobank tanpa setoran awal minimal untuk semua jenis tabungan yang ditawarkan, termasuk untuk membuka rekening tabungan NeoWow. Di samping itu, untuk depositonya tidak perlu memasukkan uang puluhan juta, hanya dengan memasukkan uang sebesar 200.000 saja kamu bisa mendapatkan keuntungan dari NeoWow. Yang ketiga yaitu bunga cair harian. Dapatkan keuntungan maksimal karena bunga cair pada setiap harinya. Jadi jika jumlah tabunganmu besar, maka keuntungan yang didapatkan semakin besar. Yang keempat, bebas biaya admin dan transfer antar bank gratis. Buat kamu yang sering transfer ke antar bank, tidak perlu khawatir karena Neobank bebas biaya transfer tanpa batasan kuota. Selain itu, tabungannya juga bebas biaya admin juga. Yang kelima yaitu kupon experience. Lebih dari itu, keuntungan yang bakal kamu dapat dari Neobank ialah kupon experience. Kupon tersebut merupakan dana virtual yang diberikan oleh Neobank yang berguna untuk menambah keuntungan tabungan kamu. Sumber dana Bank Neo berasal dari sejumlah dana nasabah melalui tabungan dan deposito online. Juga dana Neobank berpengaruh pada saham dan harga pasar yang naik turun. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan, dan deposito berjangka. Pada saat ini, komposisi dana yang dihimpun oleh perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka.
Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro. Oleh karena itu, di masa mendatang, perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Dalam menghimpun dana masyarakat, perseroan menawarkan beberapa produk seperti yang pertama, rekening giro. Rekening giro yaitu bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan biliet giro dengan jasa giro yang menarik. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan yaitu bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM dan melalui channel dan mitra yang telah bekerja sama. Yang ketiga yaitu deposito berjangka atau time deposit. Deposito berjangka yaitu simpanan berjangka dengan jangka waktu 7 hari, 1, 3, 6, 12 bulan dengan bunga yang bersaing. Yang keempat yaitu deposito harian atau deposit on call, yaitu simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek di bawah 1 bulan dengan bunga yang menarik. Adapun sumber dana Bank Neo yang didapatkan dari simpanan nasabah yang pertama adalah giro. Seperti yang kita lihat, giro terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada pihak berelasi tahun 2020 sebesar 93 miliar 421 juta 36.465 rupiah. Dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 141 miliar 436 juta 36.122 rupiah. Pada pihak ketiga tahun 2020 sebesar 276 miliar 33 juta 184.348 rupiah. Dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 54 miliar 386 juta 367.982 rupiah dengan jumlah giro pada tahun 2020 sebesar 369 miliar 454 juta 220.813 rupiah dan tahun 2021 sebesar 684 miliar 822 juta 404.104 rupiah. Untuk tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro pada tahun 2020 yaitu 2,50% dan tahun 2021 yaitu 1,81%. Adapun sumber dana Bank Neo yang didapatkan dari simpanan nasabah yang kedua adalah tabungan. Seperti yang kita lihat di video sumber dana bank tabungan terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada pihak berelasi, tahun 2020 sebesar 2 miliar 674 juta 323.345 rupiah dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 11 miliar 870 juta 568.170 rupiah. Pada pihak ketiga, tahun 2020 sebesar 146 miliar 401 juta 450.297 rupiah dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 930 miliar 799 juta 491.667 rupiah dengan jumlah tabungan pada tahun 2020 sebesar 149 miliar 75 juta 773.642 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 942 miliar 670 juta 59.837 rupiah. Untuk tingkat suku bunga rata-rata per tahun tabungan pada tahun 2020 yaitu 3,20% dan tahun 2021 yaitu 4,01%. Adapun sumber dana Bank Neo yang didapatkan dari simpanan nasabah yang ketiga adalah deposito berjangka.
Seperti yang kita lihat di video sumber dana deposito berjangka, terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada pihak berelasi, tahun 2020 sebesar 522 miliar 863 juta 266.891 rupiah. Dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 178 miliar 764 juta 205.951 rupiah. Pada pihak ketiga tahun 2020 sebesar 2 triliun 902 miliar 78 juta 110.996 rupiah. Dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 6 triliun 318 miliar 160 juta 318.248 rupiah. Dengan jumlah deposito berjangka bersih pada tahun 2020 sebesar 3 triliun 424 miliar 941 juta 377.887 rupiah. Dan tahun 2021 sebesar 6 triliun 496 miliar 924 juta 524.199 rupiah. Untuk tingkat suku bunga rata-rata per tahun deposito berjangka pada tahun 2020 yaitu 7,29% dan tahun 2021 yaitu 7,74%. Adapun sumber dana bank Neo yang didapatkan dari simpanan nasabah yang keempat adalah simpanan dari bank lain. Seperti yang kita lihat di video sumber dana simpanan dari bank lain, terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga. Pada pihak berelasi tahun 2020 terdapat giro sebesar 17.045.533 rupiah. Dan menurun pada tahun 2021 sebesar 3.789.091 rupiah. Pada pihak ketiga, tahun 2020 terdapat giro sebesar 2.016.955.015 rupiah. Dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 2.026.268.054 rupiah. Dan selanjutnya terdapat deposito berjangka pada tahun 2020 sebesar 318 miliar 700 rupiah. Dan menurun pada tahun 2021 sebesar 38 miliar rupiah. Dengan jumlah simpanan dari bank lain pada tahun 2020 sebesar 320 miliar 734 juta 548 rupiah. Dan tahun 2021 sebesar 40 miliar 30 juta 57.145 rupiah. Untuk tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 2,50%. Deposito berjangka pada tahun 2020 yaitu 6,84% dan tahun 2021 yaitu 3,41%. Yaitu komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah suatu laporan mengenai ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak dapat dibatalkan irrevocable secara sepihak oleh bank. Kontingensi adalah suatu laporan mengenai keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Samping ini, laporan komitmen dan kontingensi dilihat dari hubungan kolektibilitas dan staging atau lanjutan. Yang bisa dilihat di gambar berikut.
Liabilitas komitmen yang terdiri dari fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan di mana jumlah keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 8.534.036.864 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 13.706.383.980 rupiah. Yang selanjutnya yaitu tagihan kontingensi yang terdiri dari piutang bunga atas kredit bermasalah dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 57.427.708.874 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 29.915.308.945 rupiah. Dan yang selanjutnya yaitu liabilitas kontingensi. Garansi yang diterbitkan dalam bentuk performance bonus pada tahun 2020 dengan jumlah 1.508.585.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 2.842.128 rupiah. Penjelasan selanjutnya mengenai kredit yang diberikan oleh Bank Neo, di mana yang terlihat pada video kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi ini berupa rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, real estate, usaha perbedaan, dan jasa perusahaan, konstruksi, industri pengolahan, perantara keuangan, pertanian, perburuan, dan kehutanan, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2020 sebesar 3.536.736.182.924 rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 4.144.399.023 rupiah. Berikut adalah kinerja laporan keuangan Bank Neo pada tahun 2021. Data menunjukkan transaksi digital selama 2020 melonjak 40% dibandingkan transaksi serupa di 2019 dengan total transaksi 201 triliun rupiah. Tren perbankan digital itu juga bisa disimak dari lonjakan transaksi e-commerce yang naik 30% di 2020 menjadi 266 triliun rupiah dari transaksi e-commerce di 2019 yang baru sebesar 205 triliun rupiah. Memasuki kuartal 1 2021, transaksi e-commerce sudah menembus 88 triliun rupiah dan diproyeksikan hingga akhir 2021 akan mencapai 352 triliun rupiah. Di sisi lain, transaksi e-money di 2020 juga melonjak 45% menjadi 204 triliun rupiah dari 145 triliun rupiah di 2019. Data-data ini semakin meyakinkan Bank Neo Commerce Tbk memantapkan diri menggarap digital banking di Indonesia. Menurut Chandra Gunawan, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, BNC, mengemukakan BNC akan lanjutkan transformasi menjadi digital banking. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di trending kali ini.
Saya Mentari Citra Aura Juliana, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.